Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya nak. Buat anak-anak ibu yang sedang sakit, semoga diberikan Tuhan kesembuhan supaya kita bisa berkumpul dalam pembelajaran kita ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini diambil dari tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sekarang kita memasukin pembelajaran ketiga. Nah, kita sekarang memasukin materi tentang indera pendengar atau yang bisa disebut juga dengan telinga. Telinga adalah organ pendengar yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Telinga memiliki reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi. Bunyi yang dapat didengar telinga manusia adalah suara-suara yang memiliki bilangan getaran atau frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Selain untuk mendengarkan suara atau bunyi, fungsi telinga lainnya yakni untuk keseimbangan. Keseimbangan dicapai melalui kombinasi organ sensorik di telinga bagian dalam, input visual, dan informasi yang diterima dari reseptor dalam tubuh, terutama di sekitar sendi. Informasi yang diproses di otak kecil dan korteks otak memungkinkan tubuh untuk mengatasi perubahan kecepatan dan arah kepala. Nah, untuk bagian-bagian telinga, secara umum telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan bagian rongga telinga yang menjadi batas dengan telinga dalam. Nah, yang kedua, telinga bagian tengah. Bagian tengah ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara tetap seimbang. Ruang telinga tengah berhubungan dengan telinga luar melalui membran timpani atau yang bisa disebut juga dengan gendang telinga. Nah, yang ketiga, telinga bagian dalam yang sering juga disebut dengan labirin. Nah, untuk cara merawat telinga, bisa kita bersihkan telinga dengan cara yang benar. Yang kedua, lindungi telinga dari suara yang keras. Nah, untuk yang ketiga, jaga telinga kita agar tetap kering. Nah, yang keempat, bersihkan handset seminggu sekali. Nah, yang kelima, jauhkan handset dari paparan kuman. Nah, yang terakhir, lakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Nah, sekarang kita masuk ke gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini disebut juga ide pokok atau bisa juga disebut dengan gagasan utama, yang adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Fungsi lainnya ialah membantumu untuk mengembangkan suatu alur tulisan yang didukung dengan gagasan penjelas. Nah, letak ide pokok ini tidak hanya ada di awal paragraf, tapi juga ada di akhir paragraf atau bahkan di awal ataupun di akhir paragraf. Nah,
ide pokok sendiri itu sering bersifat tersurat. Nah, untuk gagasan pendukung sendiri merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Kalimat gagasan pendukung dibuat dengan penghubung kalimat. Gagasan pendukung berisikan informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Fungsi gagasan pendukung adalah untuk mendukung atau memperkuat gagasan pokok. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.